Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hotibul Umam dengan NIM 2103211000087. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi yaitu bahan organik tanah. Langsung saja, menurut Kononova tahun 1966 mendefinisikan bahan organik tanah yaitu bahan yang kompleks dan dinamis berasal dari sisi tanaman dan hewan di dalam tanah dan mengalami perombakan secara terus-menerus. Bahan organik tanah itu sendiri dikelompokkan menjadi dua komponen, yaitu komponen yang mati, dead organic matter, dan yang kedua komponen yang hidup, living organic matter. Komponen hidup bahan organik dapat terdiri dari akar tanaman, binatang di dalam tanah, atau biasa disebut meso dan mikrofauna, dan yang ketiga mikroorganisme biomassa. Dan komponen mati terdiri dari residu organik yang terdekomposisi secara biologi dengan kimia. Komponen mati bahan organik juga dapat dibedakan menjadi materi yang tidak berubah atau ciri morfologi material aslinya masih terlihat dan produk atau material yang sudah mengalami transformasi humus. Poin selanjutnya yaitu biomassa organisme. Biomassa mikroorganisme. Biomassa mikroorganisme dapat diartikan sebagai komponen hidup bahan organik yang berada di dalam sel mikroorganisme di dalam tanah, seperti bakteri, fungi, algae, dan protozoa. Biomassa mikroorganisme menjadi penting karena peranannya dalam siklus unsur hara dan agregasi tanah. Mikroorganisme memainkan peranan penting di dalam tanah melalui dua peranan. Yang pertama, sebagai agen yang melaksanakan degradasi residu tanaman yang membebaskan unsur hara dan CO2. Dan yang kedua, sebagai salah satu sumber hara. Jumlah karbon dalam biomassa mikroorganisme dapat mencapai 2% dari total karbon di dalam tanah. Biomassa organisme sering digunakan sebagai indeks kesuburan tanah. Tanah dengan kandungan biomassa mikroorganisme yang tinggi dapat dikelaskan sebagai tanah dengan sifat fisika dan kimia yang baik. Beberapa faktor seperti tersedianya 6 unsur hara, pH tanah, areasi, dan drainase, ketersediaan air, dan kualitas bahan organik akan menentukan kandungan biomassa mikroorganisme di tanah. Karena pengaruhnya terhadap perubahan kuantitas dan kualitas bahan organik, penggunaan lahan yang berbeda juga dapat mempengaruhi kandungan biomassa mikroorganisme. Poin selanjutnya yaitu biomassa fauna atau binatang. Mikrofauna di dalam tanah seperti nematoda dan serangga umumnya belum dipelajari secara intensif dan ekstensif sebagai mikroorganisme tanah, kecuali kelompok semut yang banyak diteliti sebagai invertebrata tanah. Dalam beberapa kasus, fauna di dalam tanah diteliti sebagai populasi dibanding sebagai biomassa, sehingga tidak bisa dibandingkan dengan biomassa dari kelompok lain. Populasi dari fauna tanah umumnya dipengaruhi oleh beberapa pengelolaan tanah dan perubahan musim dalam satu tahun. Biomassa fauna pada ekosistem padang rumput ditemukan dalam persentase kecil dari total biomassa atau kandungan C organik di dalam tanah. Meskipun terdapat dalam persentase yang kecil, fauna tanah memainkan peran penting di dalam tanah karena fungsinya mengkonversi bahan organik makro menjadi
menjadi materi mikroskopik dan kemudian mendistribusikannya dari permukaan tanah ke dalam tanah. Subbab yang ketiga, bahan organik partikulat. Bahan organik partikulat secara kimia dan biologi merupakan bahan aktif dan dikelompokkan ke dalam bahan organik yang full, yang labil. Bahan organik partikulat merupakan sumber makanan atau energi bagi mikroorganisme tanah dan binatang di dalam tanah, dan merupakan sumber di dalam tanah sebagai proses perombakan. Peningkatan jumlah bahan organik partikulat di dalam tanah akan meningkatkan stabilitas agregat tanah, aerasi, infiltrasi tanah, kapasitas tukar kation, dan kapasitas daya sangga tanah. Bahan organik partikulat ini dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu serasah atau liter, bahan organik makro, dan fraksi ringan. Subbab selanjutnya yaitu bahan organik terlarut dapat didefinisikan sebagai molekul organik dengan berbagai ukuran dan struktur kimia yang berbeda yang lolos dari filter dengan ukuran 0,45. Kandungan bahan organik terlarut umumnya kurang lebih 0,25% dari jumlah bahan organik di dalam tanah. Meskipun terdapat dalam jumlah yang relatif kecil, bahan organik terlarut merupakan fraksi penting dalam tanah karena solubilitasnya, mobilitas, dan merupakan molekul organik labil yang berfungsi sebagai sumber unsur hara dan energi bagi mikroorganisme tanah. Bahan organik terlarut berperan penting dalam transformasi unsur hara dan energi bagi unsur hara dan bahan pencemar di dalam tanah, menentukan struktur dan proses pembentukan tanah, dan juga dapat berpotensi menjadi masalah serius dalam kualitas air bersih, sehingga dapat digunakan sebagai indikator mobilisasi karbon dalam lingkungan terestrial. Jumlah bahan organik terlarut di dalam tanah merupakan selisih antara produksi dan kehilangan bahan organik terlarut. Bahan organik terlarut di dalam tanah dapat berasal dari hasil pencucian material organik terlarut dari daun, ranting, dan serasah pada permukaan tanah. Perombakan bahan organik tanah di dalam tanah dan pelepasan dari metabolisme mikroorganisme. Subbab selanjutnya yaitu humus. Istilah humus pertama kali digunakan oleh bangsa Romawi kuno yang menyatakan istilah untuk tanah secara keseluruhan. Valerius mendefinisikan humus untuk pertama kali pada tahun 1761 sebagai bahan organik yang telah mengalami dekomposisi. Humus dapat didefinisikan sebagai bahan atau substansi yang berwarna coklat sampai agak gelap yang dihasilkan dari proses dekomposisi reduksi 16 tanaman dan binatang oleh mikroorganisme, baik dalam kondisi aerobik ataupun anaerobik. Untuk subbab yang selanjutnya yaitu bahan organik lebam, yaitu merupakan bahan organik tanah yang karena struktur kimia karbonnya resisten terhadap proses dekomposisi oleh mikroba tanah, sehingga dapat bertahan di dalam tanah dari ratusan sampai ribuan tahun. Kandungan bahan organik lebam ini di tanah merupakan salah satu bentuk cadangan bahan organik di dalam tanah. Salah satu bentuk bahan organik lebam yang banyak digunakan dalam bidang pertanian dan lingkungan adalah arang hayati atau biasa disebut biochar. Sejarah biochar sendiri dimulai ketika ditemukannya terra preta, bahasa Portugis yang berarti tanah hitam, di daerah Amazon, Brazil.
Tanah hitam ini mempunyai tingkat kesuburan yang sangat tinggi dan umumnya ditanami dengan pepaya dan mangga, di mana 20 pertumbuhan tanaman pada tanah hitam ini 3 kali lebih cepat dibandingkan tanaman yang sama pada tanah di sekelilingnya. Terra preta ini mempunyai kandungan bahan organik yang tinggi dan kandungan hara seperti nitrogen, fosfor, kalium, dan kalsium yang tinggi. Tingkat kesuburan tanah dan ketersediaan hara yang tinggi ini mempunyai kaitannya dengan kandungan arang yang tinggi pada tanah ini. Jadi cukup sekian pemaparan materi tentang bahan organik tanah. Apabila ada salah kata atau penyampaian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.